Di kelas 8, ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawakan topik hukum Newton. Ada 4 tujuan pembelajarannya nanti. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan hukum pertama Newton dari pengamatan, mungkin dengan gambar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hukum 2 Newton dari percobaan dengan benar. Itu yang kalian lakukan percobaannya melalui simulasi program PET ya. Yang ketiga, nanti kalian dapat menjelaskan hukum 3 Newton dari pengamatan. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan massa dan berat benda. Perhatikan gambar berikut. Dua mobil saling tabrakan. Benda yang di atasnya terlempar ke depan. Gambar yang satu lagi, pengemudi sepeda motor menabrak tembok. Dia terlempar ke depan. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ini nanti ada kaitannya dengan hukum pertama Newton. Ini gambar Isaac Newton ya. Mengatakan jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya, hukum ini sering disebut hukum kelembaman atau inersia. Karena ada kecenderungan mempertahankan keadaannya. Jadi benda yang tadi yang di atas tadi, gambar yang sebelumnya, dia terlempar ke depan, dia mempertahankan geraknya. Yaitu geraknya itu kan mengikuti gerak mobil bergerak. Tapi dihentikan oleh mobil yang sebelah kanannya. Ya makanya dia terlempar ke depan. Sama dengan motor tadi, nabrak tembok diam. Dia mempertahankan keadaan bergeraknya, akan selalu bergerak. Tapi karena dihentikan oleh suatu gaya tembok tadi, ya maka dia terlempar ke depan. Contoh, seseorang yang terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. Atau saat kita dalam mobil lah, mobil sudah melaju, kita ikut juga melaju seperti mobil. Direm mendadak ya kita terdorong ke depan, karena kita mempertahankan keadaan bergerak kita. Sama ketika kita di dalam mobil yang diam, tiba-tiba digas, kita mempertahankan keadaan diam kita, maka kita akan terdorong ke belakang. Seperti itu konsep hukum pertama. Jadi konsep hukum pertama ini, kalau resultan gaya yang bekerja 0 bukan berarti nanti gayanya 0 ya. Nah, nanti kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Apa perbedaan kedua gambar ini? Ini ilustrasi. Ini neraca. Ini mobil ditarik ke kanan. Perbedaannya ya mungkin ya mobil kedua ada bebannya ini. Yang pertama tidak ya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Tentu yang bisa kita simpulkan gaya tariknya mana yang lebih besar ya? Yang ini dong. Karena apa? Karena bebannya lebih ada bebannya, ini nggak ada bebannya. Nah, maka dari gambar ini bisa, atau dari percobaan yang kalian lakukan kemarin, kalian berikan gaya konstan, tapi massa benda kalian rubah-rubah. Bagaimana percepatan benda? Nah, itu ada kaitannya nanti dengan ini. Hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton oleh Isaac Newton ini ya, mengatakan gini, percepatan. Kemarin udah belajar percepatan ya. Percepatan itu perubahan kecepatan. Sebuah benda berbanding lurus atau sebanding dengan resultan gaya. Berbanding lurus itu artinya kalau gayanya besar, maka nanti percepatannya besar. Kalau resultan gayanya kecil, percepatannya kecil. Itu berbanding lurus. Dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, ini yang percobaan kalian. Kalau makin besar massanya, maka nanti percepatannya makin kecil. Berbanding terbalik. Nah, arah percepatan harus sama dengan arah resultan gaya. Atau arah gerak. Jadi harus samalah arah percepatan, arah resultan gaya, dan arah gerak. Secara rumus bisa kita lakukan, kita lihat seperti ini. A itu percepatan, meter per sekon kuadrat. Resultan gaya, sigma. Kalau ini dibaca sigma ya. Ini bacanya sigma. Resultan gaya artinya sigma. Resultan gaya
dibagi massa. Atau nanti kalau mencari resultan gaya, massa kali percepatan. Kita lihat contoh soalnya. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut. Jika massa benda 10 kilo, tentukan besar percepatan benda. Nah, ini gambarnya, massa 10. Tentu berarti yang diketahui apa? Massa ya, M 10 kilo. Nah, resultan gayanya, sigma F-nya. Kira-kira benda ini bergerak kemana ya? Ke kiri atau ke kanan? Kalau kita lihat yang ke kiri ada 10 dan 5. Yang ke kanan ada 30. Kalau yang searah di jumlah ya, berarti 10 dengan 5, 15. Yang ke kanan 30, berarti besaran yang ke kanan ya. Berarti nanti benda akan bergerak ke kanan. Berarti resultan gayanya berapa? 30 dikurang 10 tambah 5 ya. Sama dengan 30 kurang 15. Ya sama dengan 15 Newton. Kemana arah resultan gaya ini? Resultan gaya ini arahnya sesuai dengan arah gerak. Arah ke kanan lah ya. Maka berapa percepatannya? Apa tadi rumus percepatan? Resultan gaya dibagi M. Berarti resultan gayanya berapa? 15. Dibagi massanya 10. Berarti percepatannya 15 bagi 10, 1,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu penggunaan hukum Newton 2 di contoh soal nomor 1. Gampang ya? Kita lihat contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Tentukan besar F2. Di sini sudah diberitahukan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Arah gaya F1 ke kanan, arah gaya F2 ke kanan. Maka arah gerak itu ya ke kanan juga arah gerak ya. Ke kanan kan. Massanya 100 kilo. Berapakah F2? Tentu kita lihat dulu rumusnya berarti. Percepatan apa? Resultan gaya dibagi massa. Nah, berarti percepatannya berapa? 2. Resultan gaya. Ini gayanya searah F1 dan F2 ke kanan. Ya berarti dijumlah dong. F1 tambah F2 kan. Dibagi massanya berapa? 100. Kali silang dia. F1 tambah F2 ini kan per 1 kali 1. Berarti F1 tambah F2 sama dengan 2 kali 100. 2 kali 100 berapa ya? 200. F1 nya kan ada 80 ditambah F2 sama dengan 200. Berarti 80 tambah berapa lah supaya 200? Berarti F2 nya udah ketemu ya. 200 kurang 80 berapa? Berarti F2 sama dengan 120 Newton. Seperti itu contoh nomor 2. Penggunaan hukum 2 Newton. Oke. Kita lanjut. Contoh soal nomor 3. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti gambar. Ini gambarnya. Ini ya. Jika balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain ini. Tadi balok mula-mula ini ya. Ini 3 kg. 3 kg ini saya ambil dulu 3 kg ini ya. Oke. Terus ditumpuk. Nanti balok 2 kg itu diletakkan kemari. Ya kan? Nah, diletakkan dia. Coret dia ya. Awalnya tidak diberi gaya yang sama, misalnya gayanya ini F. Kira-kira berapa percepatannya? Berarti bisa kita katakan misalnya massa pertama itu 3 kg ya. Berarti percepatannya berapa? Satunya 2 ya. Meter per sekon kuadrat. Gayanya tetap. Terus massa kedua ditambahi massa yang ini 2 kg ke atasnya nih. Berarti jadi 3 tambah 2 dong. Berarti massa kedua berapa? 5 kg. Berapa percepatan A2-nya? Nah, itu yang ditanya. Gayanya tetap, ini F-nya tetap. Berarti nanti pakai perbandingan dia.
Kan hukum 2 Newton itu apa ya? A sama dengan F, karena gaya satu pakai F aja per M ya. Berarti A dengan M berbanding terbalik ya. Berarti kalau saya buat di sini A1, di sini A2 boleh ya. Berarti sini nanti F-nya sama kita coret. Berarti nanti sini jadi M2 di sini. Sini M1 gitu ya. Berarti kan tanya A2. Ya udah, berarti A1 berapa? 2. A2 yang ditanya. Berarti M2-nya 5 per M1 3. Kali silang aja dia. 5A2, 5A2 ya. 3 2 kali 3 6. Berarti A2-nya berapa? 6 per 5. 6 per 5 berapa? 1,2 meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Gampang ya. Ini pernah keluar di ujian UN dulu. Sekarang nggak ada lagi UN ya. Oke, nanti tolong dipelajari. Nah, itu dia contoh hukum 2 Newton. Coba perhatikan gambar ini. Ini lagi mendayung perahu ya. Ini iya mendorong tembok. Di sini muncul gaya ada aksi dan reaksi ya. Terus ini roket ya, ini gas ya. Ini gasnya ke bawah, roketnya meluncur ke atas ya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, mungkin ini ada kaitannya nanti dengan yang ini. Hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton itu oleh Isaac Newton menyatakan ini. Jika suatu benda memberikan gaya aksi pada benda kedua, benda pertama memberikan gaya aksi, maka nanti benda kedua akan memberikan gaya reaksi yang sama besarnya tetapi berlawanan terhadap benda pertama. Seperti tadi, misalnya orang mendorong tembok memberikan gaya aksi. Tembok sebenarnya memberikan reaksi, kekuatannya sama tapi arahnya berlawanan. Atau misalnya bukan harus diam nanti bendanya. Misalnya roket gas memberikan aksi ke roket, dia terdorong ke bawah, maka roket akan reaksinya terdorong ke atas ya. Seperti itu. Maka besar gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Tanda negatif ini nanti menyatakan arahnya yang berlawanan, maka dibuat tanda min. Besarnya harus sama gaya aksi dan reaksi. Dan yang perlu diingat bahwa harus melibatkan benda yang berbeda. Jadi dua benda yang berbeda, nggak boleh satu. Contoh kita lihat ini. Ini pengendara motor ngerem, maka dia memberikan aksi. Ini aksinya yang mana dia? Ini aksi misalnya. Berarti reaksinya ini. Ya kan? Ini tadi roket tadi naik ke atas, aksi ini. Berarti F aksi ke atas ya. Reaksinya ini gas terdorong ke bawah ya. Sama orang mendorong ini lemari, gaya aksi ke kiri, reaksinya ke kanan. Atau misalnya nih orang menarik busur, ini gaya aksi, reaksinya anak busur nanti pergi ke kanan ya. Atau misalnya ini tangan mukul benda ini gaya yang diberikan oleh tangan ke meja, gaya aksi misalnya. Sebagai reaksinya ini, tangan nanti merasa sakit dia kan. Nah itu beberapa contoh hukum 3 Newton, hukum aksi reaksi. Besarnya sama, arahnya harus berlawanan, dan harus melibatkan dua benda. Oke. Masuk konsep massa dan berat. Tadi kan ada di tujuan pembelajarannya. Massa itu simbolnya M, berat simbolnya W. Massa itu adalah besaran yang nilainya tetap, jadi tidak berubah dia. Menyatakan ukuran benda. Jadi kalau misalnya benda ya, misalnya penghapus, nggak mungkin dong penghapus bisa berubah jadi ukurannya lebih besar atau lebih kecil ya. Ya tetap seperti itu, maka nilainya tetap. Terus kalau berat itu besaran yang nilainya berubah, ini perlu kita tahu. Nilainya berubah, tergantung nanti ini konsep percepatan gravitasi bumi. Nah seperti ini. Ini benda, ini anak timbangan, ini bendanya. Ini masanya 1 kg.
Nah, kalau kita ukur ini pakai ini neraca ya. Neraca. Sini ada mengukur berat, bisa 10 Newton dia. Berarti dari mana angka 10 itu? Nanti dari sini rumusnya nih. W. Ini nanti atas bawah ini bagi ya. Ini bagi. Kiri kanan kali ya. Berarti nanti bisa dikatakan W sama dengan M kali G. Kalau menghitung M apa? Ke atas dulu, W bagi G. Ya kan? Gravitasi G W per M. Seperti itu ya. Ini M. Massa. Nah, berarti W berat benda satuannya Newton atau Dine juga bisa, ini satuan yang lain. Ini massa kilogram, ini satuannya gram. Gravitasi meter persegi kuadrat. Jadi percepatan gravitasi itu yang menarik benda ke bawah. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan berat benda jika massa benda 1,5 kilo dan percepatan gravitasi 10. Berarti yang kita tahu massa berapa? 1,5 ya. Percepatan gravitasi G 10 meter. Umumnya 10 meter per sekon kuadrat. Tapi nanti ada juga yang 9,8 gitu ya. Berapa berat benda? Nah, berat benda tadi apa rumusnya? M kali G ya. Nah, berarti tinggal kita masukkan nilainya. 1,5 gravitasi 10 ya. Berarti beratnya 1,5 kali 10 berarti 15 Newton. Ini berbeda nih. Kalau misalnya gravitasinya 9,8, nanti ini hasilnya juga berbeda ya. Masanya tetap dia nih 1,5. Seperti contoh yang nomor 4 ya, untuk konsep berat. Contoh yang terakhir ini. Jika berat benda di bumi 24 Newton, tentukanlah berat benda di bulan dengan gravitasi 1/6 kali gravitasi bumi. Berarti kan dia masanya tetap benda ya. Perbandingan dong. Misalnya berat benda di bumi itu W2, berat benda di bulan W1. Ya sebanding dengan gravitasi kan, ini gravitasi bumi ya. Ini berat benda di bulan W2. Ini W1 berat benda di bumi. Ini berarti gravitasi bulan. Ini gravitasi bumi. Pakai ini aja. Masanya kan udah kita coret ya. Udah, berarti W2 yang tanya kan berat benda di bulan. Berat benda di bumi berapa? Ini 24 tadi ya. W1-nya 24 lah ya di bumi. Oke. Sama dengan berat benda di bulan berapa? Gravitasi bulan berapa? G2. 1/6 kali gravitasi bumi G1. Nah, berarti ini G2 1/6 G1 per G1 dicoret. G1 bagi G1 ya 1 dong. Setiap benda yang dibagi sejenisnya 1. Berarti W2 sama dengan ya ini 1/6 ini dikalilah nanti ke sini kali 24 ya. Berarti W2 berapa? 24 kali 1 24 dibagi 6. Berapa ini? 4 Newton. Beda kan? Kalau di bumi tadi 24 Newton, di bulan sudah 4 Newton. Masanya tetap dia. Oke. Nanti seperti ini pembahasan soal-soalnya. Nanti ada contoh-contoh soal mirip seperti ini, boleh kalian kerjakan. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Nanti boleh kalian ulang-ulang videonya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Selamat pagi.